Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giartini dengan NPM 26013030300, kelas 4 RPLA dari Bojar Kratinan. Untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian anak usia dini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Upaya Meningkatkan Kenyamanan Anak dalam Lingkungan Sekolah di Pos PAUD Kinasih Sejati. Latar belakang masalah: Pos PAUD Kinasih Sejati berada di Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dan berada di bawah naungan milik desa. Di awal tahun pembelajaran saat ini, ada anak yang masih takut untuk masuk ke dalam kelas. Mereka masih ditemani dengan orang tua yang ikut duduk di samping mereka saat pembelajaran dimulai. Mereka belum mau berkomunikasi dengan kita. Mereka masih takut dengan kita sebagai pendidik. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah di atas, saya mengidentifikasi masalah yaitu anak yang belum mau masuk ke dalam kelas. Anak belum nyaman saat ditinggal dari orang tua, sehingga orang tua itu ikut duduk di samping anak saat pembelajaran dimulai. Maka dari itu kami menyimpulkan dengan rumusan masalah, bagaimana cara agar anak didik mau masuk ke dalam kelas, dan bagaimana pendidik membuat anak merasa nyaman saat ditinggal orang tua dan menjadi dekat dengan pendidik. Dengan begitu adanya batasan masalah, kami menghimbau kepada orang tua agar tidak terlalu mendekat ke anak-anak saat anak mulai masuk ke dalam kelas, agar anak mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan kami pendidik atau dengan teman lainnya. Dengan begitu, kami mulai mengajak mereka untuk berkomunikasi dengan mengajak mereka bermain, mengajak mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Dengan pelan-pelan, dengan perlahan, kita membujuk anak itu dengan belajar bersama, menanyakan apa yang mereka suka, menanyakan apa yang mereka misalnya ingin belajar atau bermain apa. Kita dekati mereka, kita ajak mereka, sehingga mereka itu akan nyaman dengan kita, mau berkomunikasi dengan kita, menjadi dekat dengan kita, dan hingga akhirnya orang tua itu tidak akan ikut masuk ke dalam kelas. Mereka sudah berani sendiri di dalam kelas. Tujuan masalah dengan begitu anak akan menjadi dekat, aman, dan nyaman dengan kita sebagai pendidik, serta anak itu menjadi lebih mandiri dan berani. Dengan lebih mandiri itu dia tidak tergantung dengan orang tuanya. Kalau yang biasanya orang tuanya ikut duduk di sampingnya itu, apapun dia itu menengok ke orang tua. Misalnya jawaban apa yang ingin mereka ambil, dia itu menengok dulu ke orang tua. Tapi setelah mereka itu berani berkomunikasi dengan kita langsung, dia itu akan menjawab dengan sendirinya. Dia itu akan berani, tidak perlu dari tuntunan orang tua lagi. Dia akan menjadi berani dan lebih dekat dengan kita karena dia berani menjawab sendiri gitu.
Hmm, manfaat dari penelitian ini yaitu bagi anak mau mengikuti pembelajaran dan menjadi dekat dengan pendidik. Iya, karena dengan mereka sudah berkomunikasi, mereka mau belajar sendiri, jadi itu nyaman. Orang tua tidak ikut di sampingnya, itu anak-anak belajar sendiri. Kita hanya tinggal mengawasi dan juga mengarahkan. Dengan begitu kan anak lebih terampil lagi, tidak tergantung dari orang tua. Dan bagi pendidik itu menjadi lebih sabar, lebih bertanggung jawab, serta lebih profesional saat pembelajaran, karena tidak ada ikut campur dari orang tua. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan metode PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini dilakukan di dalam kelas dengan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang lebih maksimal. Kami menggunakan metode ini karena agar dalam pembelajaran itu menjadi lebih baik. Dan kami berharap orang tua dan anak itu merasa aman dan nyaman dengan kegiatan yang kami lakukan. Serta kedepannya itu anak dan orang tua itu percaya kepada kami bahwa kami itu bisa mendidik anak-anak mereka dan tidak menjadi tergantung dari orang tua. Dan kami pun berharap orang tua di luar sana itu tahu bahwa kami itu bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga mereka itu mempercayakan anak-anak mereka itu ke dalam lembaga POSPAUD Generasi Sejati. Untuk proses atau tahapan dalam penyusunan proposal penelitian, yang pertama kami menentukan topiknya. Setelah itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengolah data. Yang selanjutnya membuat laporan hasil penelitian. Demikian laporan proposal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.